Halo teman-teman semuanya, kali ini saya membeli sebuah binokular jumbo karena saya melihat sebuah film di sebuah kapal pesiar mewah. Seorang kapten kapal menggunakan binokular yang sangat jumbo sekali. Kan swanger gitu ya, jadinya saya membeli Celestron Skymaster 18-40x80 zoom poro binokular. Binokular ini harganya lumayan mahal karena memang diperuntukkan buat kalian yang ingin lebih serius dalam penggunaan binokular. Jangan lupa belinya di distributor resminya Java Indotex, link saya sertakan di deskripsi ya guys. Binokular ini sangat spesial sekali karena dia fleksibel ya, bisa zoom dari 18 kali hingga 40 kali. Oke gile. Karena binokular dengan zoom 40 kali ini berarti sudah hampir menyamai teleskop dengan focal length 900 mm yang menggunakan lensa epis 20 mm guys. Selain itu, apertur dari binokular ini adalah 80 mm, di mana spek ini sudah memenuhi kriteria dari standar binokular yang saya inginkan loh guys. Mari kita lihat penampakan kardusnya. Celestron Skymaster 18-40x80 zoom poro binokular model 71021. Ya, nantinya kalian akan mendapatkan sebuah kardus brown seperti ini ya guys. Di kardusnya ada gambar bulan, ya nanti akan saya coba untuk pengamatan bulan karena saya penasaran dengan hasil zoom 40 kalinya ya guys. Dan di samping kardusnya tertulis ideal for astronomical and long distance relationship. Long distance terrestrial viewing. Nah, juga tertulis zoom hingga 40 kali, sudah water resistant, lalu long eye relief ideal for eyeglass wearers. Jadi binokular ini juga bisa digunakan buat kalian yang menggunakan kacamata dan sudah integrated tripod adapter guys. Jadi kalian sudah tidak perlu membeli tripod adapter lagi karena dari pabrikan sudah disediakan. Nah, seperti apakah detail-detailnya? Mari kita buka segel. Di dalam kardusnya ini ada sebuah kresek ya guys. Oke. Nah, di dalam kreseknya ini ada sebuah silika gel, jadi binokular kalian pasti aman selama dalam pengiriman. Dan ada sebuah foam kotak tebal, ya ini sangat tebal sekali, jadi binokular kalian juga pasti aman selama pengiriman. Dan ada sebuah manual instruction Celestron, ya silakan kalian baca-baca, kalau mau tinggal di pause aja videonya. Dan juga ada keterangan jangan melihat langsung ke matahari menggunakan binokular ini karena dapat menyebabkan kerusakan permanen pada mata Anda. Berikutnya ada sebuah soft carrying case, ya ini ukurannya juga besar menyesuaikan dengan ukuran binokularnya yang jumbo. Dan ada sebuah logo Celestron berwarna oranye. Bahan kainnya pun sudah lebih halus daripada binokular yang sebelum-sebelumnya. Ya ini menggunakan bahan nilon sehingga lebih halus dan lebih mengkilap. Saya buka bagian velcro-nya, ya ini di dalamnya ada sebuah busa tipis, jadi binokular kalian pasti aman dari guncangan. Dan juga sudah ada tali strap dengan ukuran 3,8 mm yang sudah ada ring adjusternya. Jadi ini mau dipakai model samping atau mau dipanjangin ya suka-suka kalian ya guys. Nah ini foamnya beneran tebal kol, ya saya keluarkan dulu binokularnya. Wow, keren sekali ya. Lalu di sini ada sebuah lens cloth berwarna grey. Saya ingin lihat teksturnya. Wah, ternyata teksturnya sudah halus, jadi aman untuk membersihkan lensa binokular kalian, guys. Lalu ada sebuah tali strap yang ini juga istimewa ya tali strapnya. Mari kita buka. Karena di tali strapnya ini ada sebuah spons, sehingga kalian tidak capek ketika menenteng binokular sebesar ini. Ya, ini sudah mirip-mirip kayak strapnya kamera ya. Ya nanti kita akan coba pasang strap ini ke binokular ini. Wih, binokularnya gede pol guys. Dan saya penasaran berapa kira-kira bobot dari binokular ini. Sekarang akan coba saya timbang terlebih dahulu ya guys. Dan ternyata bobot dari binokular ini adalah 2,05 kilo. Bahkan berat ini sudah mirip-mirip dengan kamera DSLR saya loh guys. Maka dari itu dari pabrikan juga sudah disediakan sebuah tripod adapter panjang dengan railroad lens system hingga ke bagian depan lensa objektif
yang berfungsi sebagai lens support. Amazing! Binokuler ini berukuran panjang 35,5 cm dengan lebar 20,8 cm saat tertutup dan 23 cm saat terbuka penuh, lalu tingginya 12 cm. Saya akan coba tempel dengan magnet terlebih dahulu dan ternyata tidak nempel loh guys. Meskipun dari pabrikan tidak dijelaskan speknya terbuat dari bahan apa, tapi saya yakin kalau bikinan Celestron sudah pasti bagus materialnya ya. Juga sudah full covered by rubber yang diaplikasikan dengan sangat presisi dan rapi hingga ke bagian sudut-sudut terkecil binokuler ya guys. Wah, ini sangat keren sekali. Bagian barrel bearsnya ini kayaknya bukan bahan logam ya, kayak bahan plastik keras. Tapi tidak masalah karena bahan plastik pun jika dibuat dengan material yang bagus, dia juga kokoh. Saya akan coba buka tutup ya. Wah, ini juga kuat. Materialnya plastik keras. Ya, ini terasa enteng sekali dan tidak ada rasa khawatir patah ya emang. Logo Celestronnya emboss berwarna oranye di sisi kanan barel dan ada banyak sekali fingerits ya. Di bagian belakang ini untuk jempol, di bagian samping untuk telapak tangan, dan ada lagi sebuah fingerit tersembunyi ini untuk jari-jari kalian sehingga nyaman ketika dipegang dan anti slip ya guys. Wow, dan bahkan untuk pengaplikasian karet-karetnya ini sangat presisi dan tidak ada gelembung udara yang terasa ya. Ini sangat solid sekali materialnya. Sekarang kita cek bagian model parameternya di bagian sisi kiri body. Oh, ini merek ya ternyata, SkyMaster Multi Coated Optics. Saya coba untuk membuka bagian front cap-nya. Wah, ini terbuat dari bahan rubber sehingga tidak mungkin patah, bisa ditekuk-tekuk seperti ini ya guys. Aperture atau diameter lensa objektif binokuler ini sangat besar sekali, ukurannya 80 mm. Ya, ini kelebihannya sehingga bisa memberikan bidang pandang yang lebih nyaman pada tingkat zoom tinggi. Yang sudah multi coated optics, ya ini bisa dilihat dari pantulan warnanya. Ini ada hijau, ada ungu juga, yang bertujuan untuk meningkatkan ketajaman detail dan ketajaman warna guys. Di bagian sisi kanan model parameternya ini tertulis 18-40 kali 80 zoom, yang berarti binokuler ini bisa di zoom dari 18 kali hingga 40 kali dengan diameter lensa objektif 80 mm. Ini sangat menguntungkan sekali karena pembesaran 40 kali kan sangat tele ya. Jadi kalian bisa zoom out dulu ke pembesaran 18 kali sehingga mendapatkan bidang pandang yang lebih lebar. Kalian bisa menentukan objek terlebih dahulu lalu kalian zoom in ke pembesaran 40 kali. Dengan angular field of view 1,9 derajat pada pembesaran 18 kali, linear field of view 96 kaki pada 1000 yards atau 33,2 meter pada 1000 meter pada zoom 18 kali. Prismanya tipe Poro BHK4 berkualitas tinggi yang dapat memberikan transmisi cahaya yang lebih tinggi untuk tampilan yang lebih bagus pada kondisi cahaya redup. Nah, karena binokuler ini tipe zoom, maka di bagian epi sebelah kanan ada sebuah tuas zoom. Ya, ini tinggal disetting aja. Kalau ke sebelah kiri ini pembesaran 18 kali, kalau digeser ke kanan pembesarannya mentok hingga 40 kali. Untuk tutup lensa episnya antara kanan dan kiri gabung seperti ini ya. Ini akan saya lepas terlebih dahulu. Dan ternyata bahannya juga rubber ya guys, jadi diremas-remas pun aman karena lentur. Nah, di bagian tutup lensa episnya ini ada sebuah lubang untuk cantolan, tapi sayangnya tidak disediakan cantolan dari paketan penjualannya. Jadi mungkin kalian bisa tambahin tali sendiri kalau mau. Untuk diameter lensa episnya ini berukuran 22 mm. Ya, ini termasuk berukuran besar sehingga nyaman saat kalian melakukan pengamatan. Ada coatingnya juga. Ya, jika dilihat dari pantulan cahaya ini terlihat berwarna biru yang berarti sudah anti reflektif. Ada coating berwarna hijau juga. Ya, ini berarti sudah multi coated optics ya guys. Dan ada sebuah rubber eye cup. Ini untuk menghindari terjadinya kebocoran cahaya atau flare saat melakukan pengamatan. Eye relief binokuler ini cukup panjang, yaitu 20,3 mm pada zoom 18 kali. Sehingga ini bisa digunakan untuk kalian yang memakai kacamata sekalipun. Dan jika Anda merasa terganggu dengan rubber eye cup ini, bisa kalian lipat seperti ini sehingga tidak mengganggu lensa kacamata kalian. Dan seperti biasa ada sebuah diopter di lensa epi sebelah kanan. Ya, ini bisa kalian putar bagian lensanya.
yaitu mulai dari -4 hingga +10. Jadi buat kalian yang mata kanan dan kiri minusnya nggak sama, bisa menggunakan settingan diopter ini. Di tengah bodi binokuler ada sebuah knob central focusing wheel untuk menyeting fokus objek yang ditangkap oleh binokuler. Dengan jarak fokus terdekatnya 32,4 meter pada zoom 18 kali, dan ini juga ada tekstur fingerage-nya sehingga terasa smooth saat knob ini diputar ya guys. Focal length binokuler ini secara spek adalah 328,6 mm, dan untuk interpupillary distance-nya mulai dari 56 mm hingga yang terlebar 72 mm. Mari kita menghitung exit pupilnya, yaitu aperture 80 mm dibagi 18 kali dan juga dibagi 40 kali. Maka exit pupilnya adalah 4,4 mm sampai 2 mm. Yang berarti pada pembesaran 40 kalinya ini kurang bagus untuk pengamatan objek gelap atau kondisi yang minim cahaya. Misalnya, jika kalian menggunakan binokuler ini untuk meneropong sebuah hutan yang gelap dan minim cahaya, maka hasilnya pasti kurang bagus. Tapi jika kalian gunakan untuk pengamatan sebuah objek yang mendapatkan pantulan cahaya, hasilnya akan tetap bagus. Misalnya, mengamati bulan, karena bulan kan mendapatkan pantulan cahaya dari matahari, hasilnya ya bagus. Dan secara spek, binokuler ini memiliki twilight factor 44,72 dan relative brightness 10,24. Saatnya kita memasang tali neck strap-nya. Jangan lupa saat memasang ini masuknya 3 kali ya guys, agar lebih kuat. Untuk penggunaan tali strap ini kalian harus hati-hati, jangan sampai ini terselipet seperti ini, lalu tidak sengaja tuas ini bisa patah. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah memasang binokuler ke tripod agar lebih stabil saat menggunakan pembesaran 40 kali. Lebarkan kedua barel binokuler sesuai dengan ukuran kedua mata kalian, dan selanjutnya adalah kencangkan knob tripod adapter agar tidak goyang. Selanjutnya memasang binokuler ke tripod kalian. Ya, ini terserah kalian mau dipasang ke tripodnya langsung atau head tripodnya yang dilepas. Oke, seperti ini ya guys. Selanjutnya, karena binokuler ini ukurannya panjang dan beratnya juga lumayan berat, maka kita harus balancing binokuler ini terlebih dahulu untuk mencari center of gravity-nya. Kendorkan bagian tripod adapter terlebih dahulu, lalu tinggal diukur aja. Ya, ini masih lebih berat ke depan, jadi saya mundurkan. Oke, sudah lumayan seimbang di sini. Jika sudah, kencangkan tripod adapter. Maka binokuler ini sudah terbalancing dengan baik. Untuk pemasangan smartphone ke binokuler ini, kalian bisa menggunakan tambahan smartphone adapter yang dijual secara terpisah, dan kalian juga bisa beli di Java Indotech Official. Ya, silakan dipasang aja dengan cara melipat bagian rubber e-cup terlebih dahulu, lalu pasang aja smartphone adapternya di bagian lensa epis binokuler. Sekarang saya akan melakukan kalibrasi dioptrinya terlebih dahulu ya guys. Kita cari objek. Nah, itu dia ada tiang lampu. Tutup lensa kanan dengan tangan kalian atau kita gunakan lens cap aja. Sesuaikan fokus ujung tiang dengan memutar bagian knob central focusing wheel. Selanjutnya, gantian sekarang yang ditutup adalah lensa kirinya. Lalu putar diopter di epis kanan hingga tiang terlihat fokus. Maka binokuler ini dioptrinya sudah terkalibrasi dengan baik. Untuk selanjutnya, kalian jangan mengubah-ubah settingan dioptrinya lagi ya guys, karena nanti kalian harus setting-setting ulang. Untuk hasil pengamatan akan saya sertakan di akhir video ya, dan komentar saya setelah menggunakan binokuler ini adalah, desain binokuler ini sudah terlihat sangat profesional. Selain digunakan untuk pengamatan langit, binokuler ini juga cocok digunakan untuk mendukung pekerjaan kalian yang bekerja sebagai penjaga pantai, pelaut atau nakoda, juga polisi atau TNI untuk mengintai dari kejauhan. Karena ukurannya yang sangat besar dan bobotnya juga lumayan ya, ini 2,05 kilo, maka kalian harus ekstra hati-hati dalam penggunaannya. Jangan sampai terjatuh, dan yang pasti tangan kalian akan lebih cepat capek. Maka dari itu disediakan sebuah tripod adapter dari pabrikannya. Dan saat saya menyeting binokuler ini pada pembesaran 40 kali, getarannya sangat terasa sekali. Maka dari itu sebaiknya kalian menggunakan tripod ya guys. Untuk gas nitrogen di dalam barelnya memang belum ada, tapi binokuler ini sudah water resistant.
Materialnya sangat kokoh sekali dan optiknya juga terjamin kualitasnya. Dan sekarang mari kita uji untuk efek distorsinya. Dan wow, bahkan sangat minim sekali efek distorsi yang ditimbulkan oleh binokular ini. Ini wajar karena pembesaran 18 kali ini memang sudah lumayan zoom, jadi efek distorsinya tidak terlalu terlihat. Secara spek dan desain, saya sangat suka sekali dengan binokular ini. Pembesarannya yang fleksibel dari 18 kali hingga 40 kali, lalu aperturnya yang lebar 80 mm. Wow, tripod adapternya pun keren berwarna satin silver guys. Mungkin saya nggak akan jual binokular ini karena saya sangat suka sekali dengan speknya. Dan ini memang binokular yang saya cari-cari selama ini ya guys. Akhirnya saya menemukannya di Java Indotech Official. Selanjutnya, karena binokular ini harganya lumayan mahal, maka kalian juga harus benar-benar memperhatikan perawatannya. Saat menyimpannya, jangan lupa memberikan silika gel, atau lebih bagus jika kalian menyimpannya ke dalam lemari dry cabinet yang sudah ada humidifier elektriknya untuk menghindari dari jamur optik. Celestron Skymaster 18-40x80 zoom puru binokular ini dapat kalian beli di Java Indotech Official karena Java Indotech adalah distributor resmi teleskop dan binokular di Indonesia. Link saya sertakan di deskripsi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!